mbak minoritas. Makanya sih belajarmu kayak Tuhan dulu. Ini kita pro ya? Apa sih bang? Kirain kita. Iya. Oh iya. Akbar cuma mau telat. Pasti. Lu apa nih kayak? Ya ampun. Emang sama kamu tuh gak ngajarin bagi kesian. Ih bener, jorok banget sih. Banget sih. Senang ya, kalian tuh udah keterlaluan tau. Apa sih soal sih? Terus Kamu kalau diberi sama mereka tuh merasa sakit hati nggak sih? Oh ya pasti sakit hati lah. Lalu orang tua kamu ini bukan kita itu dia tuh juga kita jarang ngobrol. Ya, tahu. Aku lakuin ini semua tuh karena apa yang mereka lakuin itu salah. Kalau misal aku bikin aja berarti aku sama kan. Ya, makasih Bu. Tapi jangan terima kasih sama aku karena kamu di sini juga punya hak sama kayak mahasiswa lain kayak kamu. Satu lagi, kamu coba deh melawan mereka. Nah, Iya. sekarang Ya, silakan. kayak coba di kelas ya. Iya. tunggu, kita belum selesai ya. Kok sekarang lo makin berani sih? Coba tidak ada lagi. Cukup. Aku diem bukan karena aku takut ya, tapi aku tuh menghargai kalian. Tapi sekarang kalian udah keterlaluan. Coba aja pukul kita. Dan Aku nggak akan pukul kalian. Aku cuma Matiin nggak? Matiin Iya, nggak itu matiin sekarang? sekarang. Matiin nggak? Matiin nggak? matiin. Misi Bu. Ya, Mas. Lintang, Tara, Kris, benar? Bisa Bu. Oh iya, maaf. Lisa. Kalian tahu kenapa saya memanggil kalian kemari? Nggak tahu Bu. Kalian tidak merasa melakukan sesuatu yang salah? Enggak. Apakah video yang viral di kampus ini belum sampai ke media sosial kalian? Video apa ya Bu? Loh, kan kalian yang melakukan, kenapa kalian bisa nggak tahu? Video apa ya Bu? Kayak daripada berbasa-basi, kalian merasa ada yang berbeda dengan teman kalian? Enggak, Mas. Nggak ada. Oke. Hmm. Sudah malas menanggapi? Langsung saja. Kalian sadar melakukan tindakan bullying itu suatu hal yang salah?
Dan pada akhirnya dia melawan dan menyebarkan video itu sebagai tindakan balas dendam. Karena tindakan kalian sudah keterlaluan, ini ada surat untuk kalian. Bisa dibaca? Di surat itu sudah tertulis jelas, itu sudah ditandatangani oleh rektor juga. Itu menyatakan bahwa kalian diskorsing selama 1 semester titipan. Kalian boleh membuang surat itu, boleh membangkangnya, boleh merobeknya, tapi kalian harus lakukan konsekuensi yang telah ada. Ditambah, kalian harus menjalani pembinaan toleransi selama masa kalian skorsing. Tidak bisa diganggu. Kalian boleh marah, kalian boleh apa, tetapi ingat, kalian harus lakukan konsekuensi dari tindakan. Itu dong, Bu. Kita kan Kita kan cuma bercanda, Bu. kita nggak akan melanjutkan lagi nih, Bu. Kami jangan video. Enggak, saya nggak gitu. Itu hanya skorsing. Tetapi ya itu konsekuensinya 1 semester kalian diskorsing berarti tahun depan kalian harus mengulangi semester itu. Ya, kalian boleh meninggalkan. Kami tahu, kami salah kok. Kita sadar juga kalau video itu Ya, memaafkan. Tapi kalian ingat satu hal, agama bukan jadi alasan untuk kalian berbeda. Siapa ya, kok? dari kawan Asik. kami Ini Kak, ayo. Sama kami. Ayo. lihat itu. Itu loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan oleh Tuhan dengan makanan yang sama dan juga memiliki kebebasan dalam berkeyakinan. Nilai ini tidak hanya mengajarkan hubungan antara Tuhan dengan manusia, tetapi hubungan dari manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, apabila seseorang tidak dapat menghargai perbedaan keyakinan yang ada, berarti ia telah mengingkari nilai paling dasar dari sila pertama. Dari kejadian perbedaan keyakinan merupakan penyimpangan yang terjadi pada sila pertama. Tindakan mengasingkan, mengejen, dan menghina seorang karena ahli perbedaan keyakinan menunjukkan bahwa pelaku tidak memahami bahwa agama mengajar kita pada kasih dan bukan kekerasan. Sikap intoleransi seperti ini tidak hanya merugikan pada korban, tetapi juga dapat merusak nilai spiritualitas yang seharusnya menjadi pedoman untuk hidup manusia.
Dalam konteks kehidupan di kampus, perbedaan latar belakang seharusnya menjadi ruang untuk belajar menghargai, bukan ajang untuk menekan. Ketika seseorang dibully karena identitas keagamaannya, hal itu bukan sekedar kekerasan sosial, tetapi juga penyimpangan terhadap ajaran moral dari setiap agama. Semua keyakinan mengajarkan kita untuk tidak saling menyakiti, sehingga bullying adalah perilaku yang bertolak belakang dengan ketuhanan yang maha esa. Terjadinya karma yang didapatkan oleh makhluk ini bukan sekedar hukuman, tapi juga peringatan. Ketika seseorang menyakiti atau melukai orang karena perbedaan keyakinan, itu sangat melanggar sila pertama Pancasila yang menjunjung tinggi ketuhanan. Sanksi, teguran, hingga dipermalukan balik adalah cara Tuhan dan kehidupan untuk memberikan pelajaran. Halo. Sila pertama juga mengandung nilai-nilai bahwa manusia harus hidup saling menghormati apapun kepercayaan. Dalam kasus ini, pihak yang membela dan menjadi penengah sedang menjalankan nilai ketuhanan secara nyata. Mereka hadir sebagai penyambung prinsip kemanusiaan karena menghentikan keadilan adalah bagian dari praktik iman. Menolong yang ditekankan adalah tindakan mulia yang diajarkan di setiap agama. Pada akhirnya, pengamalan sila pertama Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerima perbedaan, menghargai perbedaan, dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Dalam dunia perkuliahan ini, dengan berbagai keberagaman agama, budaya, latar belakang, cara berpikir, seharusnya menjadikan itu sebagai ruang untuk menumbuhkan toleransi kebersamaan, bukan malah saling menyakiti satu sama lain.